Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Indo Sasamke. Oke, mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan, panjang umur, kemurahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke, saudaraku, dimanapun Anda berada, Sabang sampai Merauke, di video kali ini saya akan mereact videonya dari Bang RJ. Dan di video ini Malaysia, negara tetangga kita, banyak sekali klaim budaya-budaya dari negara kita. Dan apa saja yang diklaim oleh negara tetangga kita langsung saksikan videonya. Pulau Karangsinga yang terletak di perairan Selat Malaka sempat diklaim kepemilikannya oleh negara tetangga Malaysia. Saudara warga Ponorogo, Jawa Timur kembali turun ke jalan di alun-alun kota mengecam Malaysia yang kembali mengklaim reog menjadi warisan budaya mereka. Dalam ajang Miss Grand International 2017, Malaysia juga menggunakan jaran kepang atau kuda lumping yang merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia dari Ponorogo, Jawa Timur. Banyak produk budaya Indonesia yang diklaim pemerintah Malaysia. Kain batik merupakan salah satu khazanah budaya Indonesia yang pertama kali diklaim oleh Malaysia. Malaysia memperkenalkan kain batik sebagai barang buatan asli Malaysia ke mancanegara di awal tahun 2000. Bangetan. Beberapa budaya lain yang diklaim sebagai milik Malaysia adalah lagu Rasa Sayangi. Menurut pemerintah Malaysia, lagu Rasa Sayangi dibuat pada tahun 1907 oleh orang Malaysia. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa tarian barongan yang sangat mirip dengan reog Ponorogo adalah milik mereka. Waduh, banyak sekali ya guys. Lagu Betawi yang berjudul Jali-Jali dan musik angklung, serta makanan rendang yang merupakan makanan khas daerah Padang pun sudah diklaim sebagai makanan rumpun Melayu atau makanan Malaysia. Dan baru-baru ini Malaysia juga mengklaim bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Gesekan Indonesia dan Malaysia memang sulit dihentikan. Wajar memang. Daerah yang saling berdekatan itu sering memicu konflik. Apalagi ini negara vs negara yang notabene bakal dibela rakyatnya dengan semangat patriotisme habis-habisan. Ibarat dalam sebuah pertandingan sepak bola, mungkin ini bisa disebut derby panas. Rivalitas dua negara sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1963. Diawali ketika Malaysia ingin membentuk sebuah negara federasi Malaysia. Yang kala itu Soekarno sangat tidak setuju dengan hal itu. Dan Soekarno menganggap negara federasi tersebut hanya sebuah kolonialisme Inggris, serta menjadikan Malaysia sebagai boneka Inggris. Yang kami anti yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris. Soekarno tidak mendurhakai menela agreement. Maka Pagal tidak mendurhakai menela agreement. Yang mendurhakai menela agreement ialah Tengku Abdul Rahman Bumrah, antek daripada imperialis. Penolakan Soekarno tersebut langsung disambut demo masyarakat Kuala Lumpur di KBRI Indonesia. Para demonstran membawa dan merobek-robek foto Soekarno serta menginjak-injak lambang Garuda Pancasila. Bahkan para demonstran menyuruh Tuanku Abdul Rahman yang kala itu menjabat PM Malaysia untuk turut serta menginjak lambang Garuda tersebut. Melihat hal ini, Soekarno naik pitam lalu menyerukan "Ganyang Malaysia". Tapi hingga saat ini konfrontasi Indonesia-Malaysia tidak juga berhenti. Memang konfrontasi tersebut dalam skala kecil, tapi tetap saja api kecil maupun api besar itu tetaplah api. Gesekan demi gesekan Indonesia-Malaysia pun sering terjadi. Seperti yang kita ketahui, Malaysia sudah 7 kali mengklaim budaya Indonesia, yaitu sejak tahun 2007. Bahkan tari zapin, tempe, rendang, gamelan, songket, dan cendol pun
tercatat Cendol. dalam Akta Nggak bisa Budaya bikin Malaysia. cendol apa ya guys? Yang pertama, klaim terhadap kesenian reog Ponorogo yang terjadi pada November 2007. Setelah reog, nyata-nyata asli berikutnya Indonesia Malaysia ini, guys. mengklaim lagu Iklan daerah semua. asal Maluku, Wah. Rasa Sayangi, pada Desember 2008. Tari pendet dari Bali juga sempat diklaim pada Agustus 2009, yaitu lewat iklan pariwisata Malaysia, Truni Asia. Dan klaim Gimana ya guys ya? Hampir semua milik Indonesia diklaim oleh negara tetangga kita guys. Lucu sekali ya guys ya. Apa mereka tidak bisa memproduksi atau gimana ya guys? Kita lanjut videonya. ini selesai setelah ada protes dari Indonesia. Selanjutnya, pada 2009, kerajinan batik pun diklaim tinggalan budaya Malaysia. Wah. Tapi masalah ini pun akhirnya selesai karena UNESCO mengakui bahwa batik berasal dari Indonesia. Good, bagus. Pada Maret 2010, Malaysia pun kembali membuat ulah, yaitu mengklaim alat musik angklung, Wah, mengklaim angklung tari juga tortor, diklaim. serta Waduh. alat musik gordang sambilan Hampir dari semua, Mandailing. guys. Rencana pemerintah Malaysia mengakui tari tortor dan alat musik gordang sambilan mencuat setelah kantor berita bernama di Malaysia melansir pernyataan Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, yaitu Datuk Seri Raisyatim, yang berwacana mendaftarkan kedua budaya masyarakat Sumatera Utara tersebut dalam Section 67 Akta Warisan Kebangsaan 2005. Tarian ini akan diresmikan sebagai salah satu cabang warisan negara, kata Datuk Seri Raisyatim, seperti dikutip dari bernama, yaitu setelah meresmikan Perhimpunan Anak-anak Mandailing pada 14 Juni 2005. Sontak, masyarakat Indonesia, terutama suku Mandailing di Sumatera Utara, pun melancarkan protes keras. Tari tortor Iyalah. dikenal sebagai bagian upacara adat untuk menghormati leluhur. Pemerintah pun secara resmi telah meminta klarifikasi tertulis kepada pemerintah Malaysia. Tapi hingga hari ini Indonesia pun belum mendapat nota penjelasan akan hal ini. Kenapa begitu gampangnya negara Malaysia untuk mengklaim budaya Indonesia? Apa Malaysia Karena dia nggak punya. kekurangan budaya? Sampai Nggak sekelas punya tempe saja budaya mereka seperti mengklaim Indonesia. makanan peninggalan budaya mereka. Tempe aja, Dan tak sampai hanya itu tempe aja saja aksi diklaim. klaim ini bahkan terus Aduh. berlanjut hingga saat ini. Bahasa Indonesia yang sehari-hari kita tuturkan dianggap sebagai bahasa Melayu milik mereka. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Waduh. Sebab kalau disebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Waduh, ini gimana ini guys? Kok sebenarnya bahasa Melayu? Orang sudah dari tahun 1928 bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu dan itu adalah bahasa nasionalnya dari Indonesia. Oke guys, kita sambil ngopi dulu guys, biar nggak panas guys. Biar tambah seger. Oke guys, kita lanjut videonya. Jangankan bahasa, Candi Borobudur yang sebesar gaban pun diakui gaban sebagai pun, peninggalan Masya nenek Allah. moyang mereka. Ketika berada di kemuncak kegemilangannya, Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, dan kita semua tahu, mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebutkan Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Wow. Udah nggak Kadang benar. saya berpikir, sampai kapan Malaysia akan terus mengklaim budaya kita? Oleh karena itulah, rakyat jelata berharap kepada segenap masyarakat Indonesia yang cinta akan tanah air. Guna mengatasi berbagai klaim dari negeri jiran tersebut, marilah kita lestarikan budaya negeri ini. Lestarikan budaya daerah kita masing-masing. Janganlah kita sebagai warga pribumi malah lebih memilih ke barat-baratan, bahkan memaksakan budaya ke Arab-Araban yang sejatinya adalah budaya Timur Tengah dan dengan sengaja dipaksakan menjadi budaya dalam kehidupan kita. Hal ini sangat bisa berdampak buruk pada budaya kita sendiri. Bagaimana pendapat Anda akan hal ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. Oke guys, sekian dulu videonya. Dan mudah-mudahan video ini
bermanfaat bagi kita semua, dan intinya kita sebagai warga negara harus melestarikan budaya-budaya dari Indonesia supaya tidak diklaim oleh negara tetangga. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang menonton video ini, dan buat Bang RJ terima kasih juga. Dan jangan lupa ya guys ya, subscribe channel Indosat-Samke dan RJ Rakyat Jelata. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.